Alat AAS spektroskopi serapan atom. AAS atau spektroskopi serapan atom. Penggunaan dari AAS banyak digunakan untuk analisis kuantitatif unsur-unsur dalam berbagai bahan termasuk logam, paduan sampel lingkungan, sampel biologis, dan produk industri. Hal ini sangat berguna untuk menentukan jumlah jejak suatu unsur. Fungsi dan bagian alat dari AAS. Yang pertama, nebulizer. Fungsinya yaitu mengubah larutan sampel menjadi kabut halus untuk dimasukkan ke dalam nyala api. 2. Pembakar. Menghasilkan api yang mengatomisasi kabut sampel, memecah molekul menjadi atom individu. 3. Lampu katoda berongga atau HCl. Memancarkan cahaya dengan karakteristik panjang gelombang tertentu dari elemen yang dianalisis. Yang keempat, monokromator. Fungsinya itu mengisolasi panjang gelombang cahaya yang diinginkan dari HCl. 5. Detektor. Fungsinya yaitu mengukur intensitas cahaya yang diserap yang sebanding dengan konsentrasi unsur dalam sampel. Kalibrasi dari alat AAS adalah kalibrasi melibatkan penetapan hubungan antara konsentrasi unsur dalam serangkaian larutan standar dan pembacaan serapan yang sesuai. Hubungan ini digunakan untuk menentukan konsentrasi unsur dalam sampel yang tidak diketahui penyelesaian masalah. Yang pertama yaitu sinyal latar belakang tinggi. Periksa kontaminasi dalam larutan sampel pembakar atau nebulizer. Yang kedua adalah sensitivitas rendah. Periksa kesejajaran HCl, intensitas lampu dan laju aliran sampel. Yang ketiga yaitu sinyal berisik. Periksa gangguan listrik, stabilitas aliran gas dan efisiensi nebulisasi sampel. Troubleshooting dari alat AAS sendiri. Yang pertama yaitu sinyal latar belakang tinggi. Periksa kontaminasi dalam larutan sampel pembakar atau nebulizer. Yang kedua yaitu sensitivitas rendah. Periksa kesejajaran HCl, intensitas lampu dan laju aliran sampel. Yang ketiga yaitu sinyal berisik. Periksa gangguan listrik, stabilitas aliran gas dan efisiensi nebulisasi sampel. Interpretasi data dari alat AAS adalah yaitu pembacaan absorbansi dari instrumen AAS diubah menjadi konsentrasi menggunakan kurva kalibrasi. Hal ini dapat dilakukan secara manual atau menggunakan perangkat lunak. Alat ICP atau plasma gabungan induktif. Penggunaan ICP adalah teknik analisis serbaguna yang digunakan untuk analisis kuantitatif dan kualitatif unsur-unsur dalam berbagai bahan mirip dengan AAS. Ini sangat sensitif dan dapat menangani jenis sampel yang lebih luas. Fungsi dan bagian dari alat ICP sendiri yaitu yang pertama nebulizer. Fungsinya yaitu mengubah larutan sampel menjadi kabut halus untuk dimasukkan ke dalam ICP. Yang kedua, obor ICP. Fungsinya yaitu menghasilkan plasma berenergi tinggi yang mengatomisasi dan menginosisasi kabut sampel. Yang ketiga yaitu generator RF. Fungsinya yaitu menyediakan energi frekuensi radio untuk menopang plasma. Yang keempat yaitu injektor sampel. Fungsinya yaitu memasukkan kabut sampel ke dalam obor ICP. Yang kelima yaitu spektrometer massa. Fungsinya yaitu memisahkan dan mendeteksi ion berdasarkan rasio massa terhadap muatannya, memungkinkan identifikasi dan kuantifikasi unsur. Kalibrasi dari alat ICP sendiri yaitu dilakukan proses kalibrasi menggunakan deret larutan standar sulfur 0,0%, 0,1%, 0,2%, 0,4% dan 0,5% untuk mendapatkan nilai intensitas untuk semua panjang gelombang. Setelah kalibrasi selesai, maka dilanjutkan dengan proses validasi dengan cara melakukan pengukuran larutan blanko dan standar CRM 0,1% dibaca sebagai contoh sebanyak 7 kali pengulangan untuk melihat akurasi, presisi, linearitas, load dan log dari masing-masing panjang gelombang yang diuji.
Troubleshooting dari alat ICP sendiri yang pertama yaitu sinyal latar belakang tinggi atau periksa kontaminasi dalam larutan sampel pembakar atau nebulizer. Yang kedua yaitu sensitivitas rendah. Periksa kesejajaran HCl, intensitas lampu, dan laju aliran sampel. Yang ketiga yaitu sinyal berisik. Periksa gangguan listrik, stabilitas aliran gas, dan efisiensi nebulisasi sampel. Interpretasi dari data alat ICP sendiri yaitu pembacaan intensitas dari instrumen ICP diubah menjadi konsentrasi menggunakan kurva kalibrasi. Hal ini dapat dilakukan secara manual atau menggunakan perangkat lunak. Selain itu, rasio massa terhadap muatan ion memberikan identifikasi unsur. Kesimpulannya yaitu baik AAS dan ICP adalah teknik analisis yang ampuh untuk analisis unsur masing-masing memiliki kekuatan dan keterbatasannya sendiri. Pemilihan instrumen bergantung pada persyaratan spesifik analisis seperti sensitivitas, selektivitas, toleransi, metrik, dan jumlah elemen yang akan ditentukan. Terima kasih. Uh, Mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.